تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah berada di penghujung Ramadan. Bahkan Ramadan akan meninggalkan kita. Begitulah berjalannya waktu. Salaf terdahulu mereka merasa sedih tatkala Ramadan akan meninggalkan mereka. Kenapa? Mereka khawatir segala amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat kualitas ibadah mereka jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Tapi begitulah mereka. Mereka masih khawatir segala amal ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudhalah bin Ubaid beliau pernah mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji saja, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Makanya hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kaum salaf terdahulu mereka digambarkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan bahwasanya mereka selama 6 bulan berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian tatkala Ramadan itu berlalu, selama 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Agar puasa yang mereka lakukan, qiyamul lail yang mereka lakukan, baca Al-Quran yang mereka lakukan, sedekah yang mereka lakukan, amal ibadah lain yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keadaan mereka. Sungguh jauh berbeda dengan keadaan kita di zaman sekarang ini. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Polemik yang terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin terutama di negara Indonesia di dalam menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Ini disebabkan karena mereka tidak mengembalikan perkara agama mereka kepada syariat, kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah perkara tersebut kepada syariat.
Kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Niscaya tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh aneh di suatu negeri salat Idul Fitri dilaksanakan 2 kali bahkan sampai 3 kali. Perlu diketahui hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara ibadah. Perkara yang menyangkut ibadah. Dan tentunya yang namanya perkara ibadah semua sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya para ulama sepakat tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwasanya di dalam menentukan awal masuknya Ramadan dan di dalam menentukan awal masuknya bulan Syawal adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan dengan cara yang lainnya. Untuk menentukan masuknya awal Ramadan dan awal Syawal itu adalah dengan melihat hilal, bukan karena adanya hilal. Perlu dibedakan. Dengan melihat hilal, bukan karena adanya hilal. Tatkala hilal belum bisa dilihat, bagaimanapun keadaannya, walaupun hilal itu sudah ada, dari segi hisab, perhitungan dan lain sebagainya, kita belum bisa mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ataupun bulan Syawal telah masuk. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Allah. Inilah yang disyariatkan oleh Allah. Jadi Allah mensyariatkan kita untuk melihat hilal, bukan adanya hilal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Siapa yang di antara kalian melihat syahida minkum asyhara, melihat hilal, maka berpuasalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian telah melihat hilal, maka beridul fitrilah. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Di dalam riwayat yang lain, fa akmilul iddata 30. Kalau seandainya hilal tidak bisa terlihat, kalau seandainya hilal tidak terlihat, kalau seandainya hilal tertutup, tidak bisa terlihat, walaupun secara ilmu hisab hilal itu telah diketahui ada, maka Nabi memerintahkan kepada kita, faqdurulah fa akmilul iddata 30 yauman, maka sempurnakanlah bulan tersebut 30 hari. Inilah 2 cara yang diajarkan oleh, yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak ada cara lain. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tasumu hatta tarau al-hilal. Janganlah kalian itu berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu. Dan janganlah kalian beridul fitri sampai kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau seandainya bulan tersebut tidak terlihat, terhalangi, maka sempurnakanlah bulan tersebut 30 hari. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu astronom itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW tidak pernah menggunakan ilmu tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak mensyariatkannya. Karena Allah tidak memerintahkan Nabi untuk menggunakannya. Sehingga Nabi SAW tidak pernah menggunakan ilmu astronom
atau ilmu hisab. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kita umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak mengetahui ilmu hisab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, asyahru hahuna, asyahru hakadha, wa hakadha, wa hakadha, wa hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya bulan itu antara 29 dan 30 hari. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam menentukan masuknya awal bulan itu adalah dengan melihat hilal, bukan dengan menggunakan ilmu astronom ataupun ilmu hisab. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi pernah terjadi mendung. Tidak bisa melihat hilal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berpuasa dan mensyariatkan kita untuk beridul fitri dengan adanya bulan, tentunya malaikat Jibril akan mengabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bulan sudah ada, walaupun engkau tidak bisa melihatnya, bulan sudah ada. Apakah hal tersebut bisa terjadi? Bisa. Bisa saja malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi bahwasanya hilal sudah ada. Karena Nabi tidak bisa melihatnya. Tapi kenapa hal tersebut tidak terjadi? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada manusia bahwasanya di dalam menentukan awal bulan Ramadan dan awal Syawal adalah dengan ru'yah, melihat. Bukan disebabkan karena adanya hilal. Dengan melihat, bukan disebabkan karena adanya hilal. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara syariat yang Allah perintahkan kepada kita, apalagi perkara ini adalah perkara ibadah yang menyangkut mayoritas kaum muslimin, syiar Islam. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita agar kita berpuasa bersama ulil amri, pemerintah. Sebagaimana Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yasumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahun. Nabi SAW mengatakan, puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, dan hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini, fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadits faqala innama makna hadza anna as-shauma wal fitra ma'al jamaah wa udhmin nas. Para ulama menafsirkan bahwa hadis ini yang dimaksud adalah puasa dan berhari raya bersama al-jamaah dan juga mayoritas manusia. Disebutkan di dalam Hasyiah Sindi Sarah Ibnu Majah, hadis ini bermakna bahwa perkara menetapkan puasa atau hari raya bukan urusan individu atau ormas. Bukan urusan individu perorangan atau urusan ormas yang lainnya. Wajib bagi setiap orang untuk mengikuti ulil amri, pemimpin negara tersebut. Oleh karenanya, jika ada yang melihat hilal lantas pemerintah menolak persaksiannya,
maka tidak bisa pendapatnya dipakai, wajib baginya mengikuti pemerintah kaum muslimin. Ini adalah perintah dari Nabi SAW agar kita berpuasa dan beridul fitri bersama ulil amri, pemerintah kita. Karena ini adalah syiar agar apa? Tidak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Tidak terjadi perselisihan di antara mereka yang menyebabkan mereka itu lemah. Ini adalah syiar Islam yang mana kita harus bersatu padanya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk beridul fitri dan untuk melakukan Ramadan itu bersama pemerintah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah yang berhak memutuskan hari ini awal Ramadan, hari ini Idul Fitri, hari ini awal Syawal, hari ini Idul Adha? Yang berhak memutuskan perkara tersebut adalah ulil amri, pemerintah, bukan hak prioritas perorangan, individu, bukan hak ormas, organisasi, ataupun yang lainnya. Ini adalah hak prioritas ulil amri, pemimpin kita. Makanya tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat perselisihan di antara mereka di dalam menjalankan ibadah puasa ataupun Idul Fitri. Kenapa? Karena mereka mengembalikan semuanya kepada ulil amri, pemimpin mereka. Karena yang memutuskan perkara tersebut adalah ulil amri, pemimpin, bukan hak perorangan. Kalau seandainya kita serahkan hak itu kepada ormas, perorangan, tentunya di negara tersebut akan terjadi Idul Fitri 5, 6, bahkan 10 kali. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat tatkala mereka itu melihat hilal. Mereka langsung mengabarkan kepada ulil amri mereka. Mereka mengabarkan kepada Nabi SAW. Karena yang berhak memutuskan hal tersebut adalah Nabi. Nabi adalah pemimpin mereka. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tara'an nasu al-hilal. Manusia telah melihat hilal, kata Abdullah bin Umar. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituhu. Kemudian Abdullah bin Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah melihat hilal." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia untuk melakukan puasa. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada timbul pertanyaan, kok Saudi bisa lebih awal melihat hilal? Padahal Indonesia waktunya lebih awal 4 sampai 5 jam dari negara Saudi. Tentunya Indonesia harus lebih awal melihat hilal daripada Saudi. Perlu diketahui hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat dari garis bujur, posisi negara Indonesia itu berada di sebelah timur. Dan posisi negara Saudi berada di sebelah barat. Di bagian barat. Dan kita tahu bahwasanya matahari terbit dari sebelah timur, terbenam kepada arah barat. Artinya wajar Indonesia waktunya lebih maju daripada Saudi 4 sampai 5 jam. Karena matahari terbit dari timur. Kalau kita lihat dari garis lintang, negara Indonesia berada di bagian bawah, yaitu bagian selatan. Sedangkan negara Saudi berada di sebelah utara, di atas. Maka wajar Saudi itu lebih dulu melihat hilal daripada
Indonesia. Inilah yang terjadi. Hal ini pernah terjadi di zaman sahabat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Quraib radhiyallahu anhu pernah diutus ke negeri Syam untuk berjumpa dengan Muawiyah radhiyallahu anhu dalam suatu masalah. Tatkala Quraib sampai di negeri Syam melihat hilal. Akhirnya mereka mengabarkan kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, hilal telah terlihat." Akhirnya Muawiyah mengabarkan kepada penduduk Syam untuk berpuasa. Maka penduduk negeri Syam pun berpuasa karena mereka melihat hilal di malam Jumat, sehingga mereka berpuasa di hari Jumat. Di akhir bulan, Quraib kembali ke kota Madinah. Tatkala Quraib sampai di kota Madinah, beliau pun berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, "Wahai Quraib, kapan kalian melihat hilal? Kapan masyarakat Syam melihat hilal?" Quraib pun mengatakan, "Kami melihat hilal di malam Jumat, sehingga kami berpuasa di hari Jumat." Abdullah bin Abbas bertanya kepada Quraib, "Apakah engkau melihatnya juga?" Kata Quraib, "Naam, saya sendiri melihatnya juga." Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Quraib, "Wahai Quraib, kami di kota Madinah melihat hilal di malam Sabtu, sehingga kami berpuasa di hari Sabtu. Dan di penghujung Ramadan ini kami akan menyempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat hilal Syawal, sehingga kami akan beridul fitri." Artinya di sini ada terjadi perbedaan antara negeri Syam dan negeri Madinah. Negeri Syam puasanya hari Jumat, negeri Madinah puasanya di hari Sabtu. Kemudian Quraib mengatakan, "Ya Ibn Abbas, apakah engkau tidak mencukupi ru'yahnya Muawiyah?" Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hakadha, la, tidak." Kata Abdullah bin Abbas, "Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kami, agar kami melihat hilal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tatkala menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan bahwasanya setiap negeri, beliau memberikan judul bahwasanya setiap negeri memiliki ru'yah masing-masing, melihat hilal masing-masing. Tatkala negeri tersebut terlihat hilal, tidak wajib bagi negeri yang lainnya untuk berpuasa, karena setiap negeri memiliki ru'yah hilal masing-masing. Kita bisa perhatikan hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, posisi negeri Syam dan posisi negeri Madinah kalau dilihat dari garis lintang, Madinah berada di sebelah selatan, di bawah, dan negeri Syam berada di sebelah utara, di atas kota Madinah. Maka wajar negeri Syam lebih dulu melihat hilal daripada negeri Madinah, padahal jarak mereka dekat. Apalagi antara Saudi dan Indonesia yang jaraknya demikian jauh, tentunya perbedaan itu akan terjadi karena jarak dan waktu yang berbeda. Dan wajar Saudi lebih dulu melihat hilal daripada Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang diajarkan inilah syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Sekali lagi hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya perkara ibadah ini kita kembalikan kepada ilmu, niscaya semua perselisihan yang ada itu akan bisa kita selesaikan. Kenapa terjadi perselisihan? Itu disebabkan karena mereka jauh dari ilmu, tidak mau kembali kepada syariat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada istilah
hari ini tidak puasa, besok Idul Fitri. Kalau seandainya hari ini belum Idul Fitri, maka wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa. Kalau seandainya dia tidak berpuasa, wajib bagi dia untuk mengqadha'nya, mengganti hari tersebut pada hari lainnya, karena hari ini belum masuk Idul Fitri. Jadi sekali lagi hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang diajarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, agar tidak terjadi perselisihan di antara kita. Apalagi ini adalah perkara syariat, bukan perkara sepele. Ini perkara menyangkut mayoritas umat, bukan perkara yang kecil. Maka jangan sampai kita itu berfatwa ataupun mengucapkan suatu perkataan yang tentunya kita tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Semoga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat. Sekali lagi ana mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada kita di penghujung Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitri. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala dosa yang dia lakukan, dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya zakat fitri wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana disebutkan oleh di dalam hadis Nabi yang lainnya, bahwasanya zakat fitri ini wajib bagi setiap muslim, baik yang besar maupun yang kecil, laki-laki, perempuan, budak maupun yang merdeka, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitri. Bagi mereka yang muslim dan juga mampu mengeluarkannya. Tujuannya zakat fitri ini adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari segala dosa yang dia lakukan selama mereka melakukan ibadah puasa, dari senda gurau dan juga kata-kata keji, dan juga untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang miskin sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, sebagaimana Nabi SAW mengatakan so'an min tamrin wa so'an min syair, satu so' dari kurma dan satu so' dari gandum. Artinya kurma dan gandum ini adalah dua makanan pokok penduduk kota Madinah tatkala itu.
Sehingga kita mengeluarkan zakatul fitri sesuai makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Dan kita ketahui bahwasanya negara Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Maka zakat fitri yang kita keluarkan adalah dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras. Berapa kadarnya? Sudah disebutkan oleh Nabi so'an, 1 so'. Dan kita ketahui so' ini adalah ukuran bentuk takaran, bukan timbangan. Bentuk takaran 1 so'. Dan 1 so' itu adalah arba'atu amdad, 4 mud. 1 mud itu adalah cakupan 2 telapak tangan sedang. Jadi ini adalah takaran bukan timbangan. Sehingga tatkala kita menimbang maka akan terjadi perbedaan antara satu jenis makanan dengan yang lainnya. Kita tahu tatkala kita menakar kurma, biji kurma lebih besar, otomatis jumlahnya akan semakin sedikit. Tatkala kita timbang, tentu timbangannya akan lebih ringan. Berbeda halnya tatkala makanan itu bentuknya kecil, agak berat, jumlahnya akan semakin banyak. Tatkala kita timbang, maka timbangannya pun akan semakin banyak. Disinilah sebabnya kenapa terjadi perselisihan di antara ulama tatkala menentukannya dalam bentuk timbangan. Ada yang mengatakan 2,1, 2,5, 2,7. Berbeda sesuai dengan jenis makanan daerah masing-masing. Maka kita tahu beras bentuknya kecil dan lebih berat. Maka untuk lebih hati-hati kita mengeluarkan zakatul fitri itu sebesar 3 kilo. 3 kilo. Karena kita tahu tatkala kita menggunakan takaran so' atau mud nabawi dengan menggunakan beras, kemudian kita timbang itu bisa mencapai 2,7. 2 kilo 700. Artinya tatkala kita mengeluarkan dalam jumlah 3 kilo, ini sudah keluar dari perselisihan yang ada. Artinya lebih hati-hati kita mengeluarkan zakat fitri itu 3 kilo. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bolehkah kita mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Kita katakan tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya Nabi tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan kita melakukan hal demikian. Dan kita tahu di zaman Nabi sudah ada dinar dan dirham. Di zaman Nabi sudah ada dinar dan dirham. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk dinar dan dirham. Jadi kalau seandainya boleh, tentunya Nabi akan menjelaskan kepada kita. Dan tentunya para sahabat sudah orang pertama kali yang melakukannya. Tapi tidak ada satupun, tidak ada petunjuk dari Nabi, bahkan tidak ada satupun dari sahabat yang melakukan hal demikian. Artinya zakat fitri tidak boleh kita keluarkan dalam bentuk uang. Kapan kita keluarkan zakatul fitri? Mengeluarkan zakat fitri ada waktu afdal dan waktu diperbolehkan. Waktu afdal adalah tatkala terbitnya fajar pada hari Id sampai sebelum datangnya waktu sholat Id, melaksanakan sholat Id. Itulah waktu yang afdal. Tapi diperbolehkan bagi kita untuk mengeluarkan zakatul fitri 1-2 hari sebelum Id. 1-2 hari sebelum Id. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberi zakat fitri kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan beliau mengeluarkan zakatnya itu 1 hari atau 2 hari sebelum hari Id. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Artinya dari sini dapat kita ketahui bahwasanya diperbolehkan bagi kita mengeluarkan zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum Id. Ini adalah waktu yang diperbolehkan. Jangan sampai kita mengeluarkannya di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan. Karena itu belum masuk waktunya. Ini yang dapat Anda sampaikan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita, sedekah kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena sekali lagi kita tidak tahu apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah. Dan kita meminta kepada Allah, semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bentuk kekhawatiran kita. Kita terus berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan dan menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina wulata umuril muslimin. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.